Nah, dengan cara seperti ini kita jadi paham pada saat bisnis kita membesar, kita paham detail masalah yang terjadi di lapangan, saya paham. Jadi pada saat orang lapangan, dia ada kendala apa segala macam, saya bantunya itu bisa akurat gitu ya. Oh, kamu gini aja, itu solusinya begini-begini. Nah, itu kita jadi paham. Gitu. Tapi kalau kita nggak ikut merintis, gimana kita bisa paham masalah-masalah di lapangan? Halo, Ya, selamat malam. Preeti dipanggilnya coach atau kak nih? Mas aja biasanya. Oh iya, oke. Mas Arli ya berarti ya. Iya. Oke, thank you banget Mas Arli udah join kita malam ini. Sehat Mas, Sama-sama. sudah makan malam? Alhamdulillah, baik semuanya. Mantap. Mas Arli ini pasti sih udah pada tahu ya Mas Arlianto Kurniawan ini siapa. Tapi aku akan sebutkan lagi nih untuk pengalamannya apa aja sih. Mas Arli Kurniawan ini adalah founder dari baliomall.com, penulis e-book 30 Hari Bebas Utang, penulis buku Profit Maker, penulis buku Jurus Rahasia Arli Kurnia, dan juga owner dari Klinos, yaitu pembersih mesin. Betul ya Mas Arli? Luar biasa sekali, Mas Arli ini sudah sangat berpengalaman, dan pastinya teman-teman di sini, rekan-rekan IC Heroes, bisa belajar banyak nih dari Mas Arli hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa, wah dapat banget nih, daging banget, bisa nanti di screenshot ya, terus di-upload di IG Story, ajak teman-temannya untuk join, bisa tag Mas Arli juga, dan juga tag Idea Cloud, supaya kita berbagi ilmu ya ke para pebisnis di luar sana. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi bangun bisnis modal kecil hingga miliaran rupiah ya, Mas Arli. Ya, siap. Mantap, ini cocok banget nih Mas, karena kebetulan nih Idea Cloud memang pengikutnya banyak banget yang mau membangun bisnis atau sedang membangun bisnis. Jadi pasti bisa banyak belajar nih dari Mas Arli. Apalagi kan mengenai modal ya, kadang orang merasa ada hambatannya dalam membangun bisnis. Yaitu karena mungkin takutnya modalnya kurang cukup, kalau pengen dapat revenue tinggi harus bermodal besar. Nah di sini Mas Arli akan membantu untuk membongkar mitos tersebut ya Mas ya. Mudah-mudahan malam ini kita bahas lah gitu. Oke, sudah siap berbagi dengan rekan-rekan IC Heroes nih Mas Arli? Ya, insya Allah siap. Oke, mantap sekali. Ini kita di awal nih membahas dulu nih, kan mengenai bisnis yang ingin dibangun ya dengan modal kecil. Nah, sebenarnya untuk apakah modal kecil ini bisa dilakukan untuk tipe bisnis yang seperti semua bisnis ya, misalnya mungkin ada yang mau bangun F&B, ada yang mau bangun clothing, sebenarnya semuanya bisa nggak sih dengan modal kecil atau hanya tipe bisnis tertentu aja yang bisa? Oke, jadi kalau bidang bisnis, ini kita bicara bidangnya dulu ya. Betul. Bidangnya dulu. Jadi, suara saya cukup jelas nggak sih? Saya nggak bisa Cukup kontrol. jelas di saya. Cukup jelas ya? Mungkin dari Berarti rekan-rekan oke bisa ya? tulis jelas atau tidak. Oke, jadi gini, untuk bidang bisnis yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih untuk bisa menjalankan bisnis dengan modal kecil atau mungkin tanpa modal, ya semua bidang bisa gitu. Yang menentukan tuh bukan bidangnya, tetapi bagaimana langkah kita dalam menjalankannya, itu yang paling penting sebetulnya. Gitu. Jadi bukan berarti F&B nggak bisa gitu kan. Kalau saya kan ini ya, saya bisnisnya kalau saya menyebutnya adalah bisnis kebutuhan tapi spesifik gitu ya. Jadi bisnis yang produk-produk saya adalah produk-produk yang sifatnya solutif gitu ya, produk solusi biasanya. Jadi orang membeli itu karena memang mereka perlu produknya, tetapi tidak semua orang perlu produk itu gitu. Jadi itu adalah jenis-jenis bisnis yang marginnya cenderung lebih tinggi, margin keuntungannya cenderung lebih tinggi, produksinya murah, kita bisa jual dengan harga yang tinggi dengan cara-cara strategi tertentu, misalnya kemasannya, menambahkan value-nya dan seterusnya. Ada banyak strateginya tentunya. Jadi yang paling penting sih sebetulnya bukan masalah bidangnya, tetapi bisa tidak di bidang itu kita membuat sistem atau membuat bisnis tersebut, menjalankan bisnis tersebut dengan cara yang tepat gitu. Ini untuk disclaimer juga buat teman-teman bahwa sebetulnya cara-cara yang saya lakukan, ya cara-cara yang saya lakukan mungkin tidak akan sama ya dengan cara-cara yang dilakukan banyak orang di luaran sana gitu. Jadi
banyak pengusaha yang tidak melakukan cara saya gitu, karena cenderung lebih ekstrim sih kalau menurut saya. Karena iya lebih ekstrim. Kalau nggak ekstrim nggak bisa, karena kan saya nggak punya duit dulu, nggak punya duit. Gimana caranya kalau kita nggak ekstrim gitu ya? Ya kerjanya pun ekstra, ekstrim itu artinya kerjanya ekstra, kemudian berpikirnya pun ekstra gitu ya. Jadi saya tidak mengajarkan cara cepat kaya, tidak ada itu gitu ya. Bukan cara cepat kaya. Intinya adalah yang saya sampaikan atau yang saya lakukan bertahun-tahun ini, memang modalnya selalu kecil. Saya nggak pernah mau bisnis yang modalnya gede. Gitu. Karena sudah tahu yang modalnya kecil bisa menghasilkan gede, untuk apa kita modal yang gede gitu loh. Meskipun ada modalnya, ya saya tidak akan lakukan itu. Satu contoh Baleomol dulu, pada saat saya rintis bersama Bung Afan dan Arif Budiman Nasuko, 3 orang kan kita kan. Jadi mereka berdua tanya sama saya, Mas, ini kita mau bangun satu platform gini ya, terus ini ada investor nih mau masuk gitu, dari luar, investor luar mau masuk sekian M gitu kan. Saya bilang, nah buat apa kamu pakai investor? Ya kita olah aja sendiri. Akhirnya apa? Baleomol itu nggak pakai investor dan nggak pakai modal. Sudah jalan 1 tahun. Sudah jalan 1 tahun. Jujur saja, omsetnya di bulan Desember kemarin, ini omset selalu meningkat ya. Transaksi selalu meningkat dari September tahun lalu ya, itu sampai Desember ini kemarin, bulan Desembernya saja itu sudah 14 miliar 1 bulannya. Gitu. Dan itu dibangun tanpa modal. Awal transaksi 20 juta 1 bulan, meningkat lagi 100, meningkat lagi 200 dan seterusnya. Setiap bulan meningkat terus sampai kemarin ya terakhir di angka sekitar 14-an. Nah ini saya bisa memberikan bukti sebetulnya bahwa usaha nggak pakai modal atau modalnya kecil itu belum tentu usaha kecil gitu. Belum tentu usaha kecil. Ya tergantung kita bagaimana membuat usaha tersebut, ya mengolah usaha tersebut, memutar hasil bisnis tersebut menjadi semakin besar gitu. Jadi pembukanya mungkin itu dulu ya. Bidang apapun sebetulnya bisa, bidang apapun bisa, tinggal bagaimana kita mengolahnya ya. Atau mau kasih contoh nih, misalnya F&B nih, mau boleh ya. Oke, kalau saya ngomong yuk kita buka bisnis F&B, pikiran Anda apa? Yuk teman-teman komen dulu deh, pikiran Anda apa? Yuk kita buka bisnis F&B. Menurut Anda, kita mau buka apa? Yuk, komen dulu biar oke, sambil minum. Ini nganu ya, mungkin saya agak lemes karena sebetulnya baru tipes tadi. Barusan dapat obat saya. Mas Arli. Ya, tapi ini udah habis dapat obat terus oke bisa live lah gitu. Mudah-mudahan malam ini nggak sia-sia lah teman-teman gitu ya. Harus berhasil lah gitu. Pastinya teman-teman pasti belajar banyak nih, sampai Mas Arli lagi sakit sempet-sempetnya sharing sama kita. Ya ampun, Mas Arli mantap sekali. Ini udah pada balas nih Mas Arli nih di kolom chat. Es krim, apalagi catering, bisnis plan, warung pasta dan kopi. Oke, jenis-jenis F&B udah keluar semua di sini nih. Ya, ada steak, ada apa, F&B semuanya, coffee shop misalnya. Oke. Semua yang Anda sebutkan itu sebagian besar adalah bisnis yang memerlukan modal besar. Kenapa? Kita mau buka F&B, mau buka coffee shop, sudah pasti sewa tempat yang strategis. Make sense ya, sampai sini ya. Udah pasti itu nggak mungkin modal kecil, pasti besar, gitu ya. Ya mungkin orang berpikir besar atau kecil agak relatif sih. Tapi kalau untuk orang awam ya, orang umum, F&B, buka coffee shop, buka steak, buka apa, kita sewa tempat, sudah pasti puluhan juta dulu, ratusan juta keluar di depan. Sampai sini paham ya? Nah, ini F&B yang perlu modal besar. Bisa nggak Mas, F&B yang tidak perlu modal besar? Itu kan yang ditanyakan itu kan. Bisa nggak ini F&B yang perlu modal? Bisa saja gitu. Pakai apa nih? Siapa yang di sini bisa masak? Komen, saya bisa Mas gitu. Yuk, yang bisa masak siapa? Komen. Gitu. Ini kalau Anda habis nonton live ini nggak praktek, rugi besar Anda gitu. Nah, ini bikin results apalagi. Siapa bisa masak? Masak ini aja lah, makan siang aja lah, bisa nggak? Menu-menu makan siang bisa nggak? Oke. Anda bisa masak menu-menu makan siang. Terus kemudian Anda fotoin itu makanan-makanan Anda. Setelah Anda fotoin, Anda buatkan misalnya brosurnya, Anda buatkan Instagramnya, Anda buatkan posternya secara online maupun offline. Kemudian Anda mulai iklankan, misalnya pakai Facebook Ads, Google Ads atau IG Ads lah gitu ya, di target wilayah tertentu misalnya Surakarta.
misalnya Demak, misalnya Kudus gitu, salah satu kota Anda tembak situ, ya makan siang gitu. Terus brosur juga Anda sebar-sebar ke kantor-kantor. Nah, itu F&B yang modalnya kecil. Sampai sini paham nih? Sampai sini paham nih? Jadi pada saat ada order, ya barulah Anda buat. Gitu. Ini F&B yang modalnya kecil. Anda juga bisa daftarkan di, oh sekarang kan banyak ya, Ghost Kitchen ya, banyak nggak? Betul, Cloud Ghost Kitchen. Kitchen. Ghost Kitchen kalau nggak salah modelnya adalah itu sebetulnya rumah biasa, terus kemudian di situ dia masak, terus didaftarkan online gitu ya. Untuk kan sekarang kan ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food, macam-macam itu kan didaftarkan ke situ semua, dan omsetnya juga ada yang bagus gitu loh. Artinya sebetulnya kita mau mulai bukan bidang bisnis tertentu yang bisa atau tidak bisa dilakukan secara tidak pakai modal atau modal yang sangat kecil, tetapi bagaimana kita memulai bisnis tersebut, gitu. Fokusnya di mana nih? Saya sering bilang gini sama teman-teman, kan banyak kan orang, Mas Arli kalau bisnis saya nggak pakai modal bank, saya nggak pakai investor, gimana? Kan nggak bisa cepet Mas, akan lama gitu ya. Justru kebalik. Anda bisnis modal pakai investor atau pakai bank, modal berapa? 2M misalnya. Ya, sama Anda bisnis yang kayak tadi saya bilang nih, F&B misalnya, ya, buka ghost kitchen misalnya, ya, baliknya cepat mana duitnya? Pasti lebih kecil ya modalnya. Yang lebih kecil. It means semakin kecil modal, itu semakin cepat kita balik modal, semakin cepat kita menikmati keuntungan, semakin cepat kita bisa memutar hasil keuntungan tersebut menjadi modal kembali sehingga kita bisa putar dan putar. Maka di sini ada kunci-kuncinya. Kita harus tahu apa yang perhitungan-perhitungan apa yang harus kita pahami sebagai dasar bisnis yang modalnya kecil, tetapi bisnis itu bisa berkembang dengan besar. Saya mendapatkan 1 miliar pertama saya itu di tahun 2013. Dan itu bisnis saya rintis pada saat saya jatuh, ya. Saya dulu kan utangnya banyak gitu. Saya punya utang ratusan juta, terus kemudian saya jualin semuanya, saya habis dari nol, kemudian saya pikir, apa nih yang bisa saya lakukan? Kemudian bulan November 2012, saya lakukan sesuatu, saya bikinlah produk, bikin penghemat BBM itu. Awalnya juga biasa aja gitu. Tapi November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu omsetnya 1,4 miliar. Di tahun 2013. Jadi, ini, dari situ saya pede gitu loh, bahwa, oh, pakai cara gini bisa ya, gitu. Awalnya kan nggak ngerti. Dari situ saya pede gitu. Berarti kita mau meningkatkan bisnis itu bukan berarti seberapa banyak modal kita, tidak. Itu kalau saya, ini sekali lagi disclaimer, itu adalah pendapat Arli Kurnia. Bisa jadi orang lain berpendapat yang berbeda dan itu sah-sah saja. Tetapi menurut Arli Kurnia adalah semakin kecil modal bisnis semakin bagus. Semakin kecil modal bisnis semakin bagus. Makanya kenapa saya nggak butuh investor, saya nggak butuh bank. Gitu. Karena semakin kecil semakin bagus. Ya. Kan prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Iya betul. Kan gitu. Prinsip ekonomi, tapi bisnis sekarang nggak pakai prinsip ekonomi. Ya, bakar duit kan gitu. Betul, sekarang banyaknya seperti itu ya. Ini makanya ini memecahkan mitos nih. Mungkin ada yang di sini merasa mau bangun bisnis tapi terhambat modal yang kecil. Siapa tahu bisa lebih percaya diri ya mendengar pendapat dari Mas Arli ini. Saya jadi penasaran nih Mas, kan tadi mention ya kalau di awal modalnya kecil, kemudian omsetnya bisa naik gitu ya, naik terus-menerus. Nah ini gimana caranya nih Mas? Sementara kan kalau sekarang ya kita misalnya nih mau online, digital marketing kan biasanya juga cost-nya besar ya, untuk bayar KOL lah misalnya, promosi. Nah itu dulu gimana biar cepet naiknya tapi juga cost-nya nggak begitu besar? Gini, kalau ini kita ngomong masalah promosi kan, promosi itu ada dua pilihan. Promosi dua pilihan. Mau cepat, mau bayar, atau mau rajin. Itu aja. Sama-sama bisa besar. Sama-sama bisa besar. Kalau Anda nggak mau bayar, rajin. Kalau nggak mau rajin, bayar. Gitu. Jadi, kita pakai analogi yang masuk akal aja. Gitu. Banyak orang yang pengennya promosinya itu besar, gitu ya. Tapi dia nggak mau bayar dan dia nggak rajin juga postnya. Gitu. Dia nggak rajin bikin copyright, dia nggak rajin bikin konten, dia nggak rajin bikin apapun gitu ya. Tapi dia nggak mau bayar, gitu, nggak punya duit. Nah, gimana mau besar? Gitu. Saya memilih di awal, saya rajin.
Sampai sekarang masih rajin saya iklan Facebook, saya iklan Instagram, Google iklan, saya semua pakai iklan. Tapi konten tetap saya gitu. Karena sayang sekali gitu. Saya pernah bandingkan gitu ya. Saya pernah bandingkan konten yang saya buat di akun pribadi saya gitu. Itu ditarungkan dengan iklan Facebook Ads gitu. Kalau nggak salah sehari 4 juta kalau nggak salah. Itu masih gedean, efeknya masih gedean organik saya gitu. Sehari 4 juta loh. Sehari 4 juta sebulan berapa itu? Gitu. Iya, Untuk iklannya. Berapa terus Mas Arli pakai yang mana? Organik toh? Enggak, saya tetap genjot dua-duanya. Organiknya tetap saya gedein. iklan juga. Iklan juga tetap saya optimasi, saya gedein. Kan profit maker, mana ada cuan jalanin aja. Gitu. Betul. Berarti memang possible ya untuk di awal nge-press dulu selama tadi itu ya kita rajin Ya, gitu untuk promosinya. rajin lah. Iya, gitu. Kan Berarti apa ada meme-meme itu orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses gitu ya. perlu diingat ya rekan-rekan di sini. Betul. Nah, kalau untuk bisnis yang awalnya dari model kecil, katakanlah banyak kompetitor yang serupa, tapi dengan modelnya besar, itu cara bersaingnya gimana? No problem sih buat saya tergantung apa ya istilahnya. Kita membangun loyalitas customer sih kalau menurut saya gitu ya. Orang itu ya tidak akan mudah bergeser hanya mungkin gara-gara harga. Gitu. Memang ada sebagian orang yang memang dia bergeser karena harga. Ya kalau kualitasnya sama, kalau value yang didapatkan customer sama, harganya lebih murah, pasti dia akan memilih harga yang lebih murah. Tetapi kalau value-nya berbeda, lebih tinggi barang yang kita miliki, produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki itu value-nya lebih tinggi, ya orang tetap milih kita, gitu. Orang tetap pilih kita, meskipun harganya kita nggak bersaing amat gitu. Banyak yang jual lebih murah, banyak orang banting-banting harga, ya banyak yang mematikan pasaran gitu. Tapi ingat, ada yang harus dibangun, yaitu sebuah aset intangible. Nah, kalau ini lebih jauh lagi, kita ngomong branding ya, gitu. Kita ngomong ke branding. Branding itu kan intangible value yang harus dibangun dari setiap perusahaan. Gitu. Jadi itu ilmunya lebih nganu lagi nanti, panjang nanti gitu. Tapi intinya value lah, paham lah ya. Intinya value-nya harus lebih tinggi daripada kompetitor kita. Gitu. Intinya di value-nya ya, kalau memang kompetitor ya. Jadi meskipun model kecil, selama memang bisa menjaga loyalitas itu tadi, itu juga bisa bersaing ya Mas? Iya tuh, iya. Orang tuh nggak, kalau menurut saya orang tidak mudah sih bergeser. Pengalaman saya sih ya, orang bergeser ke lain hati gitu ya. Itu nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Oke. Nah kalau untuk tadi kan kita ngebahas soal ngebangun di awal ya cara bersaing. Kalau untuk mencapai profit yang besar banget nih, itu kalau di Mas Arli ada nggak sih sebenarnya jurus-jurus tertentu yang perlu? Tadi kan dari segi sistem ya katanya. Nah ada nggak nih yang bisa di-share ke rekan-rekan di sini? Ada lah gitu. Jadi untuk meraih profit yang tinggi, per produknya profitnya harus tinggi dulu dong. Gitu. Kan banyak orang yang bermain bisnis-bisnis yang marginnya udah tipis, tapi pengen profitnya tinggi. Nah, semakin tinggi profit yang akan dihasilkan, ya dia akan memerlukan modal semakin besar. Misalnya kita jualan barang, kita belinya 10.000, dijual 11.000, gitu ya. Kita pengen omset 100 juta, gitu. Ya, tentunya modalnya akan menjadi besar, gitu. Karena pengkalinya 10.000 itu harus disediakan kali, itu tadi sampai mencapai 100 juta tadi harus disediakan dulu. Nah, tetapi kalau marginnya tinggi, misalnya kita beli barang 10.000, kita jual 100.000, ada margin 90.000 di situ. Ini yang menarik. Gitu. Artinya per produknya itu marginnya harus bagus dulu. Nah, bagaimana supaya kita punya produk yang marginnya bagus? Maka kita harus memilih jenis produk berdasarkan, kalau saya sih punya 3 kategori. Saya pilih kategori yang terakhir gitu. Saya jelaskan dulu, kategori pertama adalah komoditi. Contoh-contoh komoditi ya produk-produk sehari-hari lah gitu. Ya marginnya tipis banget itu. Yang kedua adalah saya menyebutnya adalah produk yang orang membeli karena dia suka
gitu, atau tren gitu ya. Orang beli karena dia suka, misalnya fashion, kuliner. Nah, itu marginnya lebih tinggi daripada komoditi, gitu. Jual nasi putih sama nasi goreng kan marginnya tinggi nasi goreng gitu, ya kan? Meskipun apa namanya nasi putih juga masuk golongan kuliner, tapi beda lah, ada value tambahannya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang saya pilih adalah produk solusi atau produk kebutuhan spesifik. Cara membedakannya gampang. Kalau saya mau bikin sabun nih, saya mau bikin sabun. Kalau saya bikinnya sabun mandi, saya paling jual 5.000, udah mahal banget gitu, di minimarket 3.000-an, gitu kan? Nah, tapi kalau saya bikinnya sabun jerawat, saya bisa jual 50.000. Nah, tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa sabun jerawat saya ini aman, sabun jerawat saya ini cepat mengeringkan jerawat, sabun jerawat saya ini sekaligus melembutkan kulit, ya, dia juga moisturizer misalnya. Dan seterusnya, apa value yang bisa kita berikan cuman dari sebatang sabun. Jadi ini penting sekali dari sisi produknya. Udah gitu kemasannya gitu. Ya, kemasannya. Ada banyak, salah satunya di apa namanya, murid-murid saya bisnis coaching itu saya ajarkan jangan terlalu sering pakai apa istilahnya, nama yang ini mohon maaf ya gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong wah dikasih produk Indonesia itu bakalan laris, enggak juga gitu. Ya, enggak juga. Itu beneran loh ini. Ini pemikiran yang agak sensitif gitu. Bukan saya tidak cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia dan produk saya adalah produk Indonesia. Saya cinta produk Indonesia juga. Tetapi pada saat produk kita ditulis produk Indonesia, itu mendadak drop. Oh, gitu. Ya, mendadak drop. Kenapa? Karena edukasi mencintai produk Indonesia, kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia pun belum begitu tinggi gitu. Jadi makanya nggak usah ditulis ini produknya siapa gitu. Lebih baik gitu. Bahkan kemarin ada produk otomotif itu yang salah satunya murid saya itu profesinya adalah tukang ini loh, apa namanya, gomasas apa itu, terapi, ya, tukang terapi gitu ya, ada di Jakarta itu. Kemudian dia buat produk otomotif ya, untuk penggilap, pembersih apa silikon mobil itu ya. Dia bikin silikon mobil, dibikin gimana nih mas gitu. Akhirnya dia bikin itu, di situ ada cara petunjuk pemakaian. Bahasa Indonesianya itu pakai aja kertas nih, ini bocoran loh ya. Pakai kertas fotokopian tuh, isinya terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, kemudian yang di depan tuh pakai bahasa Jerman. Mereknya diambil pakai bahasa Jerman. Tulis di situ petunjuk pemakaian, bahasanya Jerman. Pokoknya semakin orang nggak paham semakin bagus. Tapi terus dia kasih apa namanya, kertas yang isinya petunjuk pemakaian bahasa Indonesia di dalamnya. Seret gitu. Kemasannya gede, eksklusif gitu ya. Dijual di atas 100.000. Aku itu yang punya tukang pijit. Puluhan juta dia dapat di ya kita harus paham market kita itu unik ya gitu. Ya cuman orang Indonesia yang paham market Indonesia sih menurut saya. Gitu. Betul. Oh, berarti tadi dari segi produk dan kemasan ya. Salah satu cara nambah value adalah kualitas produk dan kemasan. Salah satunya. Ada banyak, saya punya 9 kalau nggak salah. Tapi salah satunya itu tadi. Oke. Nah, kalau itu kan tadi untuk menambah profitnya ya. Kalau untuk nge-press cost-nya juga ada cara-cara, misalnya apakah di awal perlu nggak sih kita dapat karyawan yang banyak gitu ya? Oh iya, enggak, jangan. Di awal itu jadi CEO dulu. Awal itu, ini teman-teman nggak punya modal kan, kita sama-sama nggak punya duit lah, let's see. Nah, kita nggak punya duit, kita mau punya bisnis. Ya, jadi CEO, Chief Everything Officer. Jadi semua bikin sendiri, produknya dibikin sendiri, kepercetakan sendiri gitu ya. Kalau bisa desain sendiri, kalau nggak bisa ya diorderin aja desain 350.000 dapat. Jadi desain, bawa kepercetakan, semakin diurus sendiri, costnya semakin murah. Sampai kapan mas? Sampai tangan 2 kita nggak cukup untuk olah itu. Gitu. Itu indikasinya. Kalau 2 tangan kita nggak cukup, misalnya kita lihat yang paling ribet apa nih, CS sama pengiriman. Ya udah, hire 1 orang, mau nggak kamu CS nanti sambil ngirim barang? Kan masih sedikit tuh awal-awal bisnis tuh.
Ya dulu karyawan saya mau gitu, tapi sudah terlalu banyak tak tambahin orang gitu. Ini tambahin Oh, lagi, tambahin lagi. Sekarang 100 orang karyawan saya. oh, pelan-pelan ya progresnya Ya, ya. Kalau pelan-pelan. di awal semua diurus sendiri dulu. Ya, Hmm. Itu juga termasuk promosi-promosi juga sendiri dulu ya, Charlie? sendiri saya. Kan harus cepat. Kalau kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak mendelegasi, minta perfect ya, nggak jalan. Percaya saya nggak jalan itu. Kalau Anda belum punya modal besar itu ya, belum punya pengalaman bisnis, Anda pengen perfect, pengen bisnis yang bagus, pengen yang kelihatan wah di mata orang gitu ya, nggak jalan nggak gitu. Lebih Hmm. baik sudah bikin sendiri, fotoin, sebar gitu. Masih kurang lagi, sebar lagi, kurang lagi, sebar lagi. Bahkan promosi saya dulu itu, saya dulu kan masih bisa ya, kita ikut di 50 sampai 100 grup Facebook itu. Pikiran saya, kalau sehari saya bisa share ke itu manual ya, meskipun waktu itu ada toolsnya, tapi saya gaptek, saya nggak bisa pakai. Jadi saya lakukan itu manual. Ini serius, ini beneran. Jadi saya posting di akun saya, akun pribadi, kemudian saya post ke grup jual beli gitu. Hmm. 50 sampai 100. Ternyata saya pernah ngitung 50 sampai 100 grup sehari. Kalau sekarang udah nggak bisa ya. Kalau dulu itu bisa klik 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 gitu. Dan itu memerlukan waktu 1 jam. Dan saya pikir aktivitas 1 jam segini kalau saya nggak mau malas lah berarti saya gitu. Saya bukan orang malas. Jadi ya udah 1 jam saya lakukan taktik 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 taktik. Habis gitu lihat BlackBerry waktu itu. Nah kita cek BlackBerry masuk nggak nih, nambah nggak orangnya gitu. Yang invite pin nambah nggak waktu itu ya. Nah terus saya cek, oh nambah nih gitu. Berarti efektif nih. Tak lanjut lagi, tak lanjut lagi, tak lanjut lagi. Dan itu saya lakukan sebulan 2 bulan nggak masalah. Oh, bener-bener semua kerja-kerja kotor juga semua dilakukan sendiri ya, kalau Iya, di awal dalam beneran. berbisnis. Karena dari situ aku pernah nantang karyawan-karyawan saya kok gitu. Ayo kerjaan apa yang kamu bikin, saya berani balapan sama kamu gitu. Karena saya udah pernah lakukan semuanya, mulai dari bikin sampai packing sampai sampai promosi gitu. Cepet-cepetan Wah, sama saya berani. Ya karena oke. dulu saya CEO, Chief Everything Officer. Nah, dengan Sip. cara seperti ini kita jadi paham pada saat bisnis kita membesar, kita paham detail masalah yang terjadi di lapangan, saya paham. Jadi pada saat orang lapangan dia ada kendala apa segala macam, saya bantunya itu bisa akurat gitu ya. Oh, kamu gini aja, itu solusinya begini-begini. Nah, itu kita jadi paham. Gitu. Tapi kalau kita nggak ikut merintis, gimana kita bisa paham masalah-masalah di lapangan? Jawaban yang paling sering saya dengar adalah, nanti kalau motorku rusak, kamu mau ganti. Gitu. Itu yang paling sering saya dengar. Tapi saya nggak putus asa, karena saya nggak mau pulang kalau saya nggak bawa duit orangnya. Jadi dulu itu saya bawa barang, pulang harus bawa duit. Kalau nggak bawa duit, saya tuh nggak berani arah pulang gitu. Nggak mau, saya malu.